Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Mas juga nggak tahu kalau menikah bisa sebahagia ini. Tamat. Raka mengecup seluruh wajah Ajeng dengan haru. Sepasang suami istri itu sama larut dalam tangis bahagia. Akhirnya kebahagiaan datang menghampiri mereka. Setelah 5 tahun pernikahan dan berbagai di pernikahan mereka selama ini. Iya mas, akhirnya kita akan jadi orang tua mas. Aku senang sekali. Mas juga senang sayang, mas gak sabar mau dipanggil ayah sama anak kita. Terima kasih ya Allah, terima kasih karena engkau masih memberikan kesempatan padaku. Untuk merasakan kebahagiaan ini, terima kasih karena memberikan akhir yang indah dari ujian yang engkau berikan. Mereka yang sudah tidak sabar ingin segera melihat calon anak mereka pun akhirnya segera pergi ke dokter. Ajeng sudah berbaring dengan ditemani Raka yang duduk di sampingnya. Dokter spesialis kandungan juga susah memulai tugasnya pada Ajeng sejak beberapa menit yang lalu. Gimana dok, istri saya benar hamil kan? Raka tidak sabar karena dari tadi dokter hanya memutar alat di atas perut Ajeng. Dan belum memberi penjelasan kepadanya. Benar pak, istri Anda telah mengandung. Usia kandungannya saat ini sudah hampir 8 minggu. Janinnya begitu kuat dan kondisinya sangat bagus. Selamat ya pak, bu. Alhamdulillah, ucap Raka dan Ajeng. Sekarang mari dengarkan detak jantungnya. Suara detak jantung dengan ritme yang cepat. Mampu meluluhlantahkan perasaan pasangan suami istri itu. Mereka merinding mendengar suara kehidupan yang ada di dalam perut Ajeng. Rasa bahagia bercampur air mata menemani mereka saat ini. Terima kasih sayang karena kamu sudah mau mengandung anakku. Ini benar kebahagiaan yang tiada taraf untuk Mas. Love you sayang. Bisik Raka pada Ajeng ketika dokter telah selesai memeriksanya. Love you too mas. Ajeng memejamkan matanya ketika menerima kecupan di keningnya dari suami tercintanya itu. Kebahagiaan benar sedang menyelimuti keluarga Satya Dinata. Mereka sebentar lagi akan menyambut kelahiran putra dari Aditya dan Anga. Lalu ditambah kabar kehamilan Ajeng yang membuat kebahagiaan mereka semakin lengkap. Suasana di dalam Satya Dinata sekarang juga semakin hangat seperti kata Rahayu. Kehadiran Anga di Sama memang membawa pengaruh begitu baik untuk keluarga ningrat itu. Canda tawa juga tawa renyah seringkali terdengar dari penghuni di sana. Benar tanpa jarak dan begitu dekat. Ini kalau bukan karena Mbak Ajeng, aku gak akan mau kayak gini mas. Gumam Aditya yang duduk di samping kanan Raka. Bener Dit, baru pertama Pak Lik kayak gini. Aku juga gak mau kah, masa namaku aja Bimo. Tapi harus kayak gini. Ini namanya penghinaan. Gumam Bimo yang duduk di sebelah kiri Raka. Udahlah, kalian kan lagi nyenengin calon ponakan kalian. Nurut aja, yang ikhlas daripada nanti urusannya jadi panjang. Pak Lik juga harus ikhlas, ini cucunya mau tambah lagi loh. Ini giliran Raka yang bergumam pada Pak Lik dan juga kedua iparnya. Nah, kalau gini lucu kan, sekarang foto dulu ya.
Ajeng sudah siap dengan kamera ponselnya di depan keempat lelaki, yang hanya pasrah ketika didandani oleh Ajeng dengan bando kelinci berwarna pink. Pita kupu besar terpasang di leher mereka yang terbuat dari bulu dan juga berwarna pink. Ditambah blush on berwarna pink di pipi mereka semua. Ayo dong senyum, perintah Ajeng dengan memaksa. Matanya sudah memicing tajam penuh ancaman. Keempat pria itu pun langsung meringis menunjukkan deretan giginya pada Ajeng. Mereka benar menjadi penurut meski dengan sangat terpaksa. Nah, gitu kan lucu? Ajeng mengambil gambar mereka dari berbagai sisi. Keempat pria dewasa itu juga begitu penurut. Ketika Ajeng meminta mereka mengubah gaya sesuai arahan Ajeng. Sementara itu di belakang Ajeng, para wanita hanya bisa menahan tawanya. Ketika melihat wajah tersiksa suami mereka. Anga sampai memegang perutnya yang terasa kencang karena menahan tawanya. Sekar dan Wulan juga tampak menutup mulutnya agar tawanya tak lepas dan membuat Ajeng marah. Rahayu dan Mbok Pinem juga melakukan hal yang sama. Kayaknya Mbak Ajeng ini hamil anak perempuan, Bu. Mbok Pinem melihat perubahan dalam diri Ajeng yang semakin feminim. Wanita yang saat ini berusia 33 tahun itu. Akhir ini sering bersolek, memakai jepit rambut yang lucu. Juga mengenakan pakaian dengan warna yang manis. Ditambah hari ini Ajeng mendandani para pria di sana menjadi kelinci berwarna pink yang lucu. Bener Mbok, tebakanku juga gitu. Rahayu setuju dengan pendapat Mbok Pinem. Kalau beneran perempuan, berarti besok Mbak punya cucu sepasang. Anak adit laki dan anak raka perempuan, pasti lucu Mbak. Iyolan, Mbak wes ndak sabar. Pasti seru Bu, nanti mereka sudah sama dari bayi. Anga bisa membayangkan kalau nantinya dia pasti seperti punya 2 anak sekaligus. Kalau mereka sedang bermain bersama, Iyondo, kamu juga semoga cepat lahiran. Ini udah di bawah banget perutmu. Tinggal nunggu hari aja ini, Rahayu mengusap perut Anga. Dia mata Rahayu, perut Anga itu sudah begitu besar dan terlihat turun ke bawah. Kalau orang dulu memang itu menunjukkan kalau waktu persalinan semakin dekat. Menurut dokter kapan lahirnya Dek? Sekar ikut mengusap perut Anga. Masih 1 minggu lagi Mbak, tapi Anga rasanya udah nggak sabar. Pingin cepat gendong. Yang sabar Dek, kamu aja nunggu 9 bulan masih sabar. Masa tinggal 1 nunggu kamu ndak sabar? Iya Mbak. Anga sabar kok, yang penting anak Anga di dalam sini tetap sehat dan baik aja. Ucap Anga dengan penuh harapan besar. Kita semua selalu berdoa buat kamu Nduk. Rahayu merangkul pundak Anga dan mengusapnya dengan lembut. Nah ini lucu kan, yang ini aja yang diposting ya Mas. Captionnya 4 kelinci lucu, Ajeng menunjukkan hasil fotonya pada Raka dan yang lainnya. Enggak, jangan diposting Mbak, reputasiku menurun nanti, kesal Aditya. Bagaimana mungkin kakaknya mau memposting foto seperti itu? Di sana dirinya terlihat menggelikan dengan bando pink dan pita besar itu. Ih,
Ya terserah Mbak dong, Dit. Lagian ngapain mikirin reputasi segala? Kan udah ada Angga juga. Emangnya kamu mau jaga image sama siapa? Mbak bilangin Angga loh, ancam Ajeng. Cek terserah. Raka tersenyum mengejek karena Aditya tetap kalah menghadapi wanita dengan tahta paling tinggi di hatinya itu. Gitu dong, bocah sableng gak boleh marah. Ajeng mencolek dagu Aditya yang langsung ditepis oleh Aditya. Pria itu memilih beranjak lebih dulu daripada harus menghadapi Ajeng yang bisa saja semakin menggila. Ayo sayang kita ke kamar, Aditya meraih tangan istrinya untuk membantunya berdiri. Loh kenapa mas? Kan Mbak Ajeng belum selesai sama kamu? Udah biarin aja, mas capek. Ayo. Angga ke dalam dulu ya bu, pamit Ajeng pada ibu mertuanya. Iya nduk sana istirahat aja. Iya bu, Aditya tak melepaskan tangan istrinya saat berjalan masuk ke dalam rumah. Aditya menghempaskan dirinya ke ranjang, melempar bando dan juga pita kupu di lehernya ke sembarang tempat. Kenapa mas? Capek ya? Angga ikut duduk di samping Aditya. Dia mengusap dan menyisir rambut Aditya dengan lembut. Enggak, cuma kesel aja. Kenapa juga Mbak Ajeng ngidam aneh gitu? Jangan gitu dong mas. Kan Angga juga udah pernah ngidam aneh. Aditya menatap istrinya sambil mengingat apa yang Angga inginkan saat hamil selama ini. Mas ingatkan waktu Angga makan ayam dan minta harus kepala ayam betina. Ingatkan mas, itu juga susah loh. Iya sih sayang, tapi demi kamu dan anak kita, apapun akan mas lakukan sayang. Aditya mengikis jarak di antara mereka. Wajah Aditya ia sembunyikan di dekat perut Angga yang sudah ingin melahirkan itu. Sayang, ayah udah gak sabar pingin ketemu kamu. Cepat keluar dari perut ibu dong. Pinta Aditya berbisik di perut Angga. Nanti kalau udah waktunya keluar, pasti keluar tanpa kamu suruh mas. Angga menyisir rambut Aditya dengan jarinya. Iya sayang, tapi mas udah gak sabar mau ketemu baby boy. Kira wajahnya mirip siapa ya? Pasti dia lucu banget deh. Ya mirip kita lah mas, kan kita orang tuh. Oh, Angga memekik memegangi perut bawahnya. Kenapa sayang? Aditya langsung terduduk dengan panik. Syes, Angga meringis menahan nyeri di perutnya. Sayang, kamu kenapa? Jangan buat mas takut dong. Mas, kayaknya aku mau melahirkan. Apa? Aditya membawa Angga ke rumah sakit ditemani dengan ibunya. Sementara yang lainnya tinggal di rumah dan akan menyusul ke rumah sakit ketika Aditya membutuhkan bantuan mereka. Gimana dok? Apa istri saya udah siap melahirkan? Aditya sejak tadi panik sendiri. Tubuhnya panas dingin karena ketakutan. Angga memang diam saja sejak tadi tanpa mengeluh ataupun merintih seperti saat di rumah tadi. Tapi Aditya justru merasa kalau Angga tidak baik saja. Bu Angga masih pembukaan 5 pak. Jadi mohon bersabar. Tolong beri istri bapak semangat sampai tiba saatnya bayi siap dilahirkan ya pak. Tapi sampai kapan dokter? Apa masih lama?
Kami masih menunggu sampai bukaan 10 dulu, Pak. Mungkin memakan waktu yang lama. Tapi semoga saja pembukaannya lebih cepat. Berdoa saja ya, Pak. Dan untuk Bu Anga, usahakan jangan mengejan ya, Bu. Baik, dokter. Aditya mendekati istrinya yang berbaring dengan posisi miring ke kiri. Sayang, apa yang kamu rasakan? Kamu kuat ya? Kalau nggak kuat bilang Mas, kamu operasi aja ya. Aditya terdengar begitu gugup dalam setiap katanya. Dia tak ingin terjadi apa pada istri dan anaknya. Khusus, jangan ngomong gitu. Doakan saja istrimu bisa melewati semua ini. Tegur Rahayu yang tak menyukai ucapan Aditya. Belum istrinya sudah diminta menyerah. Habisnya Adit nggak tega sama Anga, Bu. Anga masih kuat kok, Mas. Anga mau lahiran normal aja. Suara Anga tertahan karena menahan nyeri di perutnya. Kalau memang ndak bisa normal operasi juga ndak papanduk. Tapi kalau kamu masih mau berusaha ya ndak papa. Rahayu mengusap pinggang belakang Anga secara teratur sejak tadi. Dia juga pernah merasakan 3 kali melahirkan. Jadi dia tahu kalau diusap seperti itu membuatnya sedikit nyaman. Enggeh, Bu. Aditya duduk di depan Anga sementara ibunya di belakang Anga. Aditya terus menggenggam tangan Anga, memberikan dukungan dan semangat pada istri tercintanya itu. Aditya merasakan tangannya digenggam Anga dengan begitu kuat. Kadang juga terlepas begitu saja. Dia menebak saat Anga memegang tangannya dengan erat. Adalah saat Anga merasakan kontraksi di perutnya. Anga memang tidak merintih dan berteriak karena rasa sakitnya. Tapi Aditya bisa membayangkan bagaimana rasa sakitnya saat melahirkan. Meski dia sendiri tidak akan pernah bisa merasakannya. 2 jam berlalu Anga masih berbaring ke sisi kiri dengan mata yang terpejam. Meski begitu, dia tidak benar tertidur. Dia hanya melakukan itu untuk mencoba menahan rasa sakitnya. Mases, rintih Anga. Dalam sayang, ada apa? Kayaknya ini udah mau lahir deh. Kontraksinya semakin sering. Aku udah nggak kuat mau mengejan. Ucap Anga dengan wajah yang mulai dibanjiri oleh keringat. Sana panggil dokternya Dit, 1 jam yang lalu udah bukaan 7. Pasti sekarang sudah siap, perintah Rahayu. Iya Bu, bentar ya sayang. Kamu sabar dulu ya, Aditya langsung bergegas keluar. Sabar Yonduk, Rahayu mengusap wajah Anga yang basah karena keringat. Enggeh Bu, Anga masih kuat kok. Coba saya periksa dulu ya Bu. Dokter yang dipanggil Aditya datang diikuti beberapa perawat. Anga bergerak untuk berbaring terlentang. Menekuk kakinya dan membuka sedikit pahanya agar dokter wanita itu lebih leluasa memeriksanya. Susah lengkap, siapkan semuanya. Baik dokter, sahut perawatnya. Aditya juga langsung sigap berada di damping Anga. Lalu untuk Rahayu, dia memilih mundur untuk memberikan ruang bagi para medis. Agar bisa menangani menantunya. Ibu, tolong ikuti instruksi saya ya. Jangan mengejan tanpa perintah dari saya. Iya dokter, kamu bisa sayang, kamu hebat, bisik Aditya.
Siap ibu. Iya dokter, tapi saya mau mengejan rasanya, rintih Angga lagi. Baik ibu, ayo tarik nafas yang panjang, lalu dorong. Jangan pejamkan mata, dorong yang kuat. Angga menggenggam tangan Aditya begitu kuat sampai kuku jarinya menancap di punggung tangan Aditya. Huh. Angga sudah begitu kelelahan dengan nafasnya yang tersengal. Atur nafas lagi bu, ayo coba sekali lagi, kepalanya sudah kelihatan. Ayo sayang, kamu bisa, Aditya terus berbisik di telinga Angga. Tarik nafas yang panjang, 1, 2, 3, dorong. Suara tangisan bayi yang begitu dinantikan itu membuat semuanya tersenyum bahagia. Alhamdulillah, bayinya sehat dan lengkap, tampan mirip ayahnya. Dokter tadi langsung meletakkan bayi yang masih menangis dengan keras itu di dada Angga. Maas, lirih Angga dengan haru. Dia memeluk putranya itu dengan air mata yang terus mengalir di matanya. Karena rasa bahagia yang tiada taraf, anak kita sayang, Aditya juga tak bisa membendung air matanya. Dia terus mengecup wajah istri juga anaknya secara bergantian karena rasa syukurnya. Terima kasih sayang, kamu ibu yang hebat. Kami bersihkan putranya dulu ya bu. Belum juga beberapa menit di pelukan Angga. Dia harus rela putranya diambil perawat untuk segera dibersihkan dan diobservasi dulu. Iya suster, tak lama berselang, Angga merasakan mulas kembali untuk mengeluarkan plasenta. Namun rasanya tak seperti saat bayinya akan lahir. Setelah Angga selesai dibersihkan juga. Ini dia sudah kembali ke ruang rawatnya setelah tadi dia berada di ruang bersalin. Ini dia hanya sedang menunggu kedatangan putranya sambil beristirahat terlebih dahulu. Makasih banyak ya sayang karena kamu sudah melahirkan keturunan buat Mas. Aditya tak hentinya berterima kasih pada Angga. Sejak dia terus mengucapkan itu sambil mengecup punggung tangan istrinya. Untung saja Rahayu sedang keluar untuk membeli makan. Jadi Angga tidak terlalu malu saat Aditya memperlakukannya seperti seorang ratu. Itu memang sudah menjadi kewajibanku sebagai istri Mas. Jangan berterima kasih terus. Tetap aja sayang, kamu rela bertaruh nyawa untuk melahirkan seorang anak. Dan Mas gak akan pernah bisa membalasnya. Iya Mas, Angga terima ucapan terima kasihnya. Tapi sekarang Angga baik aja, anak kita juga sehat. Jadi udah ya terima kasihnya. Iya sayang, kamu emang istri Mas yang hebat. Mas mencintaimu sayang. Angga juga cinta sama Mas. Tapi maaf, cintanya sekarang gak utuh buat Mas semua. Karena Angga harus berbagi cinta sama laki lain. Maksudnya, Aditya sudah mengerutkan keningnya tanda tak terima. Iya dong Mas, kalau dulu cuma kamu yang Angga cintai. Tapi sekarang ada laki lain, yaitu anak kita. Aditya bernafas lega sambil memeluk istrinya yang duduk bersandar di ranjangnya. Pokoknya cinta buat Mas harus lebih banyak. Biar Mas aja yang mencintai dan menyayangi anak kita dengan begitu besar. Kalau kamu cukup Mas aja. Loh kok gitu? Kan dia juga anak Angga Mas.
Boleh tapi dikit aja, yang banyak cuma buat Mas. Aditya memeluk istrinya semakin erat. Ih curang, Angga mencubit gemas pinggang suaminya. Biarin, selama 2 tahun ke depan juga dia bakalan mengakuisisi 2 buah kesukaan Mas kan? Maas, Aditya tak ada hentinya mengagumi wajah tampan putranya sejak tadi. Bayi yang hampir 90% mirip dengannya itu benar membuatnya takjub. Pria yang sudah sah menjadi ayah itu sampai tak habis pikir dengan kuasa Tuhan. Karena bisa menghadirkan seorang bayi mungil dari benihnya sendiri. Aditya menyentuh kening sampai ke hidung milik putranya dengan gerakan selembut mungkin. Agar bayinya tidak terbangun dari tidur lelapnya di pangkuan Angga. Bayiku, kenapa kamu bisa selucu ini nak? Coba buka matamu, ayah ada di sini sayang, ucap Aditya. Dia lelap sekali tidurnya mas. Tapi kata dokter, bayi itu sebagian waktunya dihabiskan untuk tidur. Pasangan suami istri itu terlihat begitu bahagia. Keluarga kecil mereka itu sudah terasa lengkap karena kehadiran putra mereka. Nanti kalau udah beranjak besar, waktunya habis untuk main. Mau disuruh tidur aja susah, kayak bapaknya itu. Bibir Rahayu yang sedang membereskan baju milik cucunya. Namanya juga anak kecil bu. Mau apa lagi kalau nggak main, masa mau kerja? Kayak kamu itu ngeyel kalau dibilangin. Semoga aja cucu ibu ini cuma wajahnya aja yang mirip sama kamu tapi nggak bandel kayak kamu. Rahayu ikut mendekat ke ranjang Angga. Emangnya dulu Mas Adit bandel bu? Kalau Angga melihat suaminya sekarang ini, rasanya tak mungkin kalau Aditya dulunya anak yang bandel. Karena sekarang begitu kalem dan bertanggung jawab. Jangan salah Angga, suamimu ini dulunya Ibu, wes tuh nggak usah bahas yang dulu. Malu, Aditya tak terima ibunya membuka kartunya. Rahayu hanya berdecak melihat tingkah putranya yang seperti anak kecil. Padahal sudah jadi seorang ayah. Tapi apa bener bu kalau bayi Angga mirip banget sama Mas Adit? Iya, mirip banget Duk. Besok tak tunjukin foto Aditya waktu bayi. Kok bisa ya semirip ini anak sama bapaknya? Rahayu mengecup cucunya dengan gemas. Semua itu tergantung cara buatnya gimana bu. Sahut Aditya yang membuat Angga melotot. Pancen bocah sableng. Memang anak sableng. Rahayu memukul lengan Aditya dengan pelan karena ucapan Aditya yang tak terkontrol. Tapi ngomong, cucu ibu mau dikasih nama siapa? Angga langsung menatap Aditya. Mereka memang sudah menyiapkan nama untuk anak mereka sebelumnya. Namanya Narendra Dewandaru Satya Dinata. Jawab Aditya sambil memandang wajah putranya. Dia berharap nama itu bisa menjadi doa untuk putranya. Aditya juga berharap kelak putranya bisa menjadi pemimpin yang disegani banyak orang seperti namanya. Bagus nggak bu? Angga menanti reaksi dari ibu mertuanya. Bagus, ibu suka. Namanya bagus dan artinya bagus. Semoga bisa jadi doa untuk Nyai Yanduk. Iya bu, terima kasih. Baru saja sampai di pintu rumahnya.
Angga harus kehilangan bayinya karena sudah berpindah tangan ke orang lain saat ini. Bayi tampannya itu menjadi rebutan di keluarga suaminya. Sudah biarkan aja, lebih baik gunakan waktu kamu buat istirahat selagi ada yang memegang anak kita. Iya, Nduk, kalau punya bayi pasti waktu istirahat berkurang. Jadi kalau ada waktu, langsung buat istirahat aja. Iya, Bu. Angga ke kamar dulu kalau gitu. Angga diantar Aditya menuju ke kamarnya. Kamarnya itu juga sudah berubah. Kamar yang awalnya hanya dihuni 2 orang, mulai hari ini akan ditambah dengan anak mereka. Box bayi juga sudah diletakkan di dalam sana. Setelah mereka berdua membelinya sekitar 2 minggu yang lalu. Kenapa sayang? Aditya menatap istrinya yang hanya terpaku di depan pintu kamarnya. Nggak apa-apa, Mas. Angga cuma masih nggak ngangka aja kalau Angga udah jadi seorang istri dan juga ibu. Tahun lalu, Angga nggak pernah membayangkan kalau Angga akan menikah secepat ini. Aditya menuntun Angga untuk masuk ke dalam kamar. Menutup pintu kamarnya dengan pelan untuk bicara yang lebih privasi dengan Angga. Aditya mendekap Angga dari belakang, menggenggam kedua tangan Angga di depan perut Angga. Bukan cuma kamu aja sayang, Mas juga nggak ngangka kalau bisa nikah sama kamu. Mas juga nggak tahu kalau menikah bisa sebahagia ini. Angga berbalik ke belakang untuk menatap wajah tampan suaminya. Angga juga bahagia sama Mas Adit. Makasih karena udah jadi suami dan pelipur lara buat Angga ya, Mas. Iya sayang, Mas juga terima kasih karena kamu sudah mau mencintai Mas. Angga mengusap rahang tegas Aditya, menyusuri wajah tampan itu dengan begitu halus. Gimana Angga nggak cinta kalau suami Angga aja baik banget kayak gini? Semoga kita bisa kayak gini terus sampai tua nanti, sampai mau memisahkan kita ya sayang. Amin Mas. Aditya mengecup bibir Angga sekilas kemudian sedikit memberi jarak dari wajah istrinya. I love you sayang, bisik Aditya. I love you too Mas. Bibir keduanya kembali menyatu, saling beradu dengan penuh kelembutan tanpa nafsu sedikitpun. Karena hanya cinta yang tertuang di dalamnya saat ini. Sementara itu di luar, tepatnya di ruang keluarga kediaman Satya Dinata. Di mana bayi kecil Aditya dan Angga masih menjadi rebutan di sana. Ajeng memilih menyerah dan duduk agak menjauh dari kerumunan orang-orang itu. Kok di sini, Raka mendekati istrinya. Kalah Mas, nggak lihat tuh, Mbak Sekar bar banget. Bulik Wulan sama anaknya juga nggak mau kalah padahal biasanya mereka pendiam. Adu Ajeng pada Raka dengan kesal. Bayi laki itu jadi idola baru di rumah ini tampaknya. Iya, makanya lebih baik aku minggir daripada emosi sama Mbak Sekar. Nggak kebagian gendong sama sekali padahal aku kan juga budenya. Sabar sayang, kan besok kita juga punya baby sendiri, Raka mengusap perut istrinya. Ya kan beda Mas, terus masih lama juga, mereka itu harusnya ngalah. Kan aku ini lagi hamil jadi Ih, apaan sih Mas? Ada banyak orang, Ajeng langsung melihat ke sekelilingnya.
Untung saja tak ada yang sadar saat Raka tiba mencium bibirnya. Habisnya Mas gemas sama bibir kamu yang ngomel terus ini. Mau lagi? Raka sudah maju ingin mencium Ajeng namun ditahan oleh tangan Ajeng. Jangan di sini dong, malu, bisik Ajeng. Terus di mana? Di kamar. Ayo kalau gitu. Raka menatap Ajeng dengan tatapan penuh arti. Enggak Mas. Raka semakin mendekat pada Ajeng dan merangkul bahunya. Kamu ingat nggak hukum menolak suami itu apa? Ajeng langsung menoleh pada suaminya dengan tatapan tajam. Males deh kalau udah bawa agama gini. Ajeng langsung beranjak dari sofa. Loh Yang, mau kemana? Raka takut Ajeng marah karena ucapannya. Cepetan, kalau nggak jadi ya udah aku mau main sama ponakan aku dulu. Raka sempat berpikir beberapa detik tentang maksud dari ucapan istrinya itu. Jadi enggak. Jadi dong sayang. Ayo gas. Mereka berdua memilih mengasingkan diri di kamarnya untuk meraih surga dunia. Daripada berebut bayi yang masih nyenyak dalam tidurnya itu. The End. Cerita dengan judul Istri Titipan telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.